Banyak sekali aksi demonstrasi di Indonesia karena kurangnya wadah atau fasilitas dalam penyaluran aspirasi. Sebagai negara demokrasi, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pembuatan aplikasi pelayanan publik untuk penyaluran pengaduan dan dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur kebutuhan bantuan masyarakat lainnya. Di kota Surabaya sendiri, hal ini sudah direalisasikan, yaitu dengan rilisnya aplikasi Wargaku. Aplikasi Wargaku dibuat sebagai media komunikasi warga dengan pemerintah kota Surabaya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Afia dari kelompok 6 yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Kali ini aku mau ngajak kalian nih untuk nanya ke beberapa warga UNER mengenai apakah mereka mengetahui tentang aplikasi Wargaku. Yuk coba kita tanya. Permisi kak, mau tanya nih, kakak tahu nggak aplikasi Wargaku? Maaf kurang tahu ya kak, itu aplikasi apa ya? Kakak tahu nggak aplikasi Wargaku? Nggak pernah denger tuh. Kak tahu aplikasi Wargaku nggak? Sebelumnya pernah denger sih kak, cuman nggak tahu detailnya gimana. Kayaknya pada banyak yang belum tahu ya tentang aplikasi Wargaku, padahal banyak banget loh manfaatnya. Yuk, untuk mengenal lebih dalam aplikasi Wargaku, kita tonton video berikut ini. Jadi, aplikasi Wargaku adalah sebuah aplikasi mobile yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya agar dapat berinteraksi dengan warganya untuk monitoring pengaduan. Dan pengaduan ini dapat berupa kritik, saran, keluhan, atau apresiasi terhadap pemerintah kota Surabaya. Untuk masuk ke aplikasi, kalian harus mendaftarkan akun kalian terlebih dahulu. Klik tulisan "Silahkan daftar di sini", kemudian isi username, nama dengan nama lengkap, dan nomor telepon yang aktif. Setelah itu, kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri lainnya. Setelah semua terisi dengan lengkap, klik tombol simpan. Untuk membuat pengaduan, kalian bisa mengklik tombol Media Center, kemudian klik Tambah Pengaduan. Setelah itu, kalian akan diarahkan untuk memilih kategori dan topik. Kemudian, kalian bisa mulai untuk mengisi pengaduan kalian. Untuk OPD sendiri, akan otomatis tampil setelah kalian memilih topik. Setelah itu, kalian akan diminta untuk melampirkan file berupa foto. Kemudian, kalian akan diminta untuk mengklik cari lokasi untuk menampilkan lokasi detail pengaduan. Untuk lebih detailnya, kalian akan diminta mengisi lokasi kembali dengan alamat lengkap. Lokasi detail pengaduan akan otomatis tampil ketika sudah melakukan pencarian lokasi. Kemudian, kalian bisa memilih kecamatan dan kelurahan pengaduan. Setelah terisi dengan lengkap, kalian bisa mengklik tombol simpan. Setelah itu, untuk melihat daftar pengaduan yang telah kalian buat dan memonitoring status pengaduan, kalian dapat melihatnya pada halaman laporan pengaduan. Pada halaman ini, kalian dapat melihat detail pengaduan dan menghapus pengaduan kalian. Kemudian, pada tampilan detail pengaduan di bagian bawah, terdapat riwayat tanggapan. Pada riwayat tanggapan ini, kalian dapat melihat tanggapan dari instansi terkait dan dapat memberikan tanggapan balik. Untuk menanggapi pengaduan, kalian dapat mengisi tambahkan tanggapan, kemudian klik tombol file apabila ada foto yang dilampirkan. Ini bersifat opsional. Setelah itu, klik tombol kirim dan tanggapan kalian akan tampil di riwayat tanggapan. Di sini, terdapat 4 warna status pengaduan. Untuk warna merah berarti pengaduan baru yang belum ditanggapi oleh instansi. Kemudian, yang warna kuning berarti pengaduan yang sudah ditanggapi dan sedang ditindaklanjuti oleh instansi. Warna orange berarti pengaduan yang sudah ditanggapi dan sudah ditindaklanjuti oleh instansi. Dan yang terakhir, warna hijau untuk pengaduan yang sudah ditindaklanjuti dan ditutup oleh instansi.
Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan cara menggunakan aplikasi Wargaku? Dengan menggunakan aplikasi Wargaku, kita bisa menjadi lebih hemat dalam menggunakan waktu kita dan lebih efisien. Di dalam aplikasi Wargaku tidak hanya soal pengaduan saja, terdapat fitur-fitur lain yang sangat bermanfaat seperti pelayanan kesehatan, perizinan, pemberdayaan ekonomi, PPID, dan masih banyak lagi. Di dalam aplikasi Wargaku juga terdapat Help Center 112 loh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Untuk warga Kota Surabaya yang kebetulan melihat di jalan yang pernah dilewati itu berlubang atau memang kurang nyaman dipakai untuk berjalan atau lalu lintas yang ada di sana, mohon bisa melapor ke kami melalui Instagram kami di bawah ini, nomor telepon kami, atau melalui aplikasi Wargaku 112. Itu secara umum bisa dilakukan. Kami juga melakukan survei data dengan menggunakan Google Form, yang mana kami juga menyebarkan video edukatif kami dengan survei tersebut. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa dari total 70 responden, 90% masih belum mengetahui aplikasi Wargaku. Kemudian, setelah melihat video edukatif dari kami, 98,6% responden dapat memahami pemakaian aplikasi Wargaku. Sebanyak 88,6 responden tertarik untuk mengunduh aplikasi Wargaku dan merasakan manfaat dari aplikasi. Sementara 11,4% responden tidak tertarik karena masih kebingungan dengan fitur-fiturnya dan juga menganggap aplikasi Wargaku tidak terlalu berguna. Pada pertanyaan terakhir, diketahui bahwa 33 responden merasa puas, 24 responden merasa sangat puas, 10 responden merasa cukup puas, 2 responden merasa tidak puas, dan 1 responden merasa sangat tidak puas terhadap pelayanan aplikasi Wargaku.